Ya awal-awal lah. Kowe mungkin ada cerita keluarga aku ya apa-apa. Saya kowe keluargamu mungkin backgroundnya apa, terus kowe mungkin mulai tertarik, terus akhirnya kowe mungkin sekolah nih kene apa, mungkin ning Yojo sekolahnya ngono. Mulai Pak? Si. Dari mana mulainya? Dari Dari kecil ya apa? Sekolah cilik lah. Maksudnya aku kenal kesenian mulai kapan? Ya. Wes lagi. Aku natap kamera ya. Iya. Mas Fuad. Oh, Mas Fuad ya tanyain, kalau enggak bingung aku nanti dari mana arahnya ini. Oke, 1, 2, 3, ini mulai. Kok gue? Apa mulai kenal kesenian pas apa? Menurut saya mungkin dari kecil. Gitu. Awalnya saya mengenal seni rupa, belum seni rupa secara luas ya. Intinya mulai SMP kelas 3 udah mulai belajar melukis sebenarnya, tapi di kertas itu dari apa namanya ya? Kan ada pelajaran pilihan, saya mengikuti seni lukis pada saat itu. Terus belajar melukis tradisi dari yang lukisan burung dan lain sebagainya, itu seperti lukisan tradisi Bali. Terus setelah lulus SMP saya melanjutkan ke SMSR yang sekarang namanya SMK 1 Sukawati. Di sana saya masuk ke jurusan seni lukis modern. Di sana saya belajar melukis selama 3 tahun dan menekuni lukis tradisi juga dan seni lukis modern. Setelah itu saya berpikir untuk melanjutkan kemana. Akhirnya saya pengen belajar di luar Bali juga untuk menambah wawasan dalam seni rupa. Karena pada saat SMA itu juga saya aktif nonton pameran seperti itu. Akhirnya membuka pikiran saya bagaimana kalau melanjutkan di Jogja seperti itu, di ISI Yogyakarta. Akhirnya saya ke sana dan diterima di jurusan seni patung pada tahun 2001. Pada saat itu saya sebenarnya ngambil 2 sih, mau ngambil jurusan seni lukis tapi nggak keterima di seni lukis. Akhirnya masuk seni patung dan saya pun menekuni seni patung itu. Awal-awalnya sih saya membuat karya-karya dengan berbagai medium sih, ada batu, stainless, kayu, kuningan, dan benda-benda jadi gitu. Artinya benda-benda temuan yang saya temui, baik itu misalkan nih saya main di Jogja, ada namanya Beringharjo yang jual barang-barang bekas itu. Saya main ke sana dan di sana saya mendapatkan ide merespon benda-benda yang saya lihat di sana. Itu saya respon menjadi karya seni rupa seperti itu. Kemudian akhirnya seiring berjalan ini saya juga mungkin karena banyak melihat juga, bertambah wawasannya, akhirnya gagasan saya pun berkembang dan mungkin lebih mengkerucut dia membuat patung aja gitu. Karena awal-awal saya kuliah saya juga membuat lukisan gitu. Membuat lukisan dengan tema-tema masalah-masalah personal itu dan hubungannya dengan lingkungan gitu. Nah, pada tahun 2006 kebetulan itu terjadi gempa di Jogja. Akhirnya timbul inspirasi saya bagaimana saya mengambil tema kedekatan manusia dengan lingkungan alam gitu. Akhirnya keluar karya-karya seperti
syair tentang alam gitu pada tahun 2006. Itu dari mediumnya terbuat dari bambu dan resin. Setelah itu berkembang, karya-karya saya menggunakan medium kayu dengan bentuk-bentuk bentuk-bentuk seperti roda atau benda-benda keseharian itu yang saya buat dari kayu yang di mix dengan bahan lain seperti logam juga ada, fiber, kuningan, aluminium dan sebagainya. Itu menimbul sehingga memberikan tema siasat itu adalah bagaimana saya memberikan citra alam di benda tersebut gitu sebenarnya. Apalagi mas? Nah, ini maksudnya kan eksplorasi apa penelitian itu kan enggak mentah-mentah kue muncul apa itu biasanya dari apa? Maksudnya terus pilihan yang akhirnya milih mungkin pakai kayu terus apa pakai besi atau pakai apa gue lihat apa lu ke arah mana? Gue pilih pilihan maksudnya karya itu pakai pilihan bahan-bahan inspirasinya dari mana seperti itu? Mungkin inspirasi atau mungkin gue menemukan sesuatu yang lain dari sana dasarnya sih saya menemukan mungkin ini berdasarkan kepekaan melihat benda itu aja ya Wes. Misalkan ini kan ketika saya misalkan sederhananya dapur gitu kan, dia berbagai macam, itu saya lihat tuh sebagai bentuk 3 dimensi gitu. Saya melihatnya itu sebagai instalasi gitu, tapi yang digunakan oleh orang-orang gitu kan untuk keseharian. Maksudnya dalam aktivitas kesehariannya mereka menggunakan itu, tapi saya punya imajinasi berbeda tentang benda-benda tersebut dalam pikiran saya, karena bagi saya itu sangat personal ya, dapur itu sangat personal pada saat itu. Setiap hari mungkin orang-orang akan bersentuhan dengan alat-alat tersebut gitu. Akhirnya saya terinspirasi juga oleh benda-benda itu gitu. Dari benda jadinya itu, jadi ada kan yang awal-awal itu kayak cobek gitu, telur gitu juga termasuk di dalamnya kan. Awal-awal saya berkarya kayak gitu, tapi perkembangannya itu ke benda-benda itu menjadi ke lain tidak hanya berupa objek dapur semata, tapi ke benda-benda yang lainnya seperti gitar gitu, terus pintu juga. Apalagi ya selain roda, ada knalpot saat itu, knalpot kendaraan, pilar gitu. Itu pengaruh apa mas? Hah? Pengaruh apa? Waktu itu akhirnya muncul Itu pengaruh keluarga, apa? Terus itu kan beberapa karya ini sebenarnya mungkin neng di Bali sendiri kayak produksi kerajinan ngono kan banyak juga, tapi ngaruh juga, maksudnya kue sebagai orang Bali akhirnya apa selain mungkin kue ngomong ke personal ya, tapi kan personal ini mungkin ono latar belakangnya tiba-tiba kue apa jenenge ngomong ke personal apa kue ono mungkin inspirasi dari rumah kamu sendiri atau sekokono, atau memang ono masalah di sana ataupun tidak ada masalah. Awalnya kayu itu kan saya menekuni, saya dulu sih cuman kalau di kehidupan di Bali kan cuman melihat aja tanpa pernah membuat, memang bikin kerajinan kayu tuh emang nggak pernah. Dulu kan saya belajar totalnya itu
dalam medium kayu patung itu memang di Jogja gitu. Karena di Bali dulu saya memang melukis aja gitu. Tapi ketika di Jogja saya masuk dalam jurusan seni patung, masuk ininya kan jadi harus eksplor 3 dimensi. Terus permasalahan yang paling menyentuh ketika apa namanya ya, hubungan ketika di Jogja terjadi gempa itu sebenarnya yang paling kuat menyentuh kan kembali ke apa namanya ya, kembali ke personal saya, merasa apakah kita terlalu jauh dari alam, kita berjaga jarak dari alam, itu akhirnya terinspirasi, apa namanya ya, tergugah itu kan perasaannya untuk pada saat itu kan mengambil tema-tema tentang alam gitu. Nah, ngambil ke barang-barang yang di rumah tadi, bikin apa namanya, karyanya, terus akhirnya inspirasinya bikin pintu, bikin copek, itu dari mana? Itu dari kepekaan estetika aja sebenarnya. Ketika melihat objek itu kan dia terlihat menarik dari sudut sisi pandang seniman orang biasa. Melihat itu kan sesuatu yang biasa, tapi kalau saya sendiri melihatnya itu dia mempunyai imajinasi yang berbeda jadinya seperti itu. Ada sih permasalahan-permasalahan dari dulu yang mengenap di perasaan itu akhirnya apa ya, perasaan yang sulit mungkin diungkapkan kan, ini sangat karena dia sangat personal. Saya juga nggak mau ungkapkan sama orang gitu. Itu yang nggak bisa saya ungkapkan akhirnya diungkapkan ke dalam karya gitu. Nah, mulai itu karya-karyamu hasilnya pengaruhnya dari mana? Dari ada sih dari sejarah seni rupa gitu, dari Marcel Duchamp terutama. Dia kan tokoh dada, jadi mungkin dia lebih banal ya menampilkan sesuatu itu langsung gitu, tapi saya gagasannya saya serap, kemudian saya tuangkan dengan gagasan saya sendiri gitu. Ada sih ini influence-nya dari dia. Nah, setelah barang-barang rumah sekarang masih ngerjain itu atau udah beda? Sekarang masih ada, tapi sekarang gagasannya kan tetap saya tuh lebih peka terhadap melihat ruang. Jadi karya bagi saya maksimalnya kita dalam menggagas sebuah pameran itu adalah ketika kita tidak berjarak dari ruang itu gitu. Galeri itu bisa kita kemas, atau ruang pameran gitu kita bisa kemas menjadi sebuah gagasan yang menarik sebenarnya di dalam sebuah event gitu. Misalkan ruang itu bisa menjadi, gagasan saya terakhir kan ruang itu bisa menjadi kamar mandi seperti itu. Saya karya-karya terakhir kan tentang bathtub dan wastafel itu tentang kamar mandi dia, tapi konteksnya dengan budaya Bali gitu. Jadi bagaimana suatu yang kadang di Bali itu bersifat sakral menjadi suatu yang bersifat pribadi banget, karena kamar mandi itu personal banget gitu kan sifatnya, Mas. Jadi ketika saya berada di Bali atau melihat Bali dari Jogja, saya akan tentu mempunyai pandang yang berbeda terhadap Bali gitu. Permasalahan akan muncul di pikiran karena latar belakang saya sebagai orang Bali ketika berada di luar daerah tentu mempunyai perasaan memandang budaya itu berbeda gitu secara personal. Bisa aja jadi segala bentuk mitos, kepercayaan dan adat istiadat tuh kita pertanyakan kembali gitu. Jadi lupa. Terus itu belakang ini kan ngambil tentang ruang lingkupnya Bali itu sih, Mas, temanya. Dengan mediumnya menggunakan fiber dan ada juga sih kayak bathtub, wastafel gitu yang belakang, dan juga terakhir-terakhir ini juga bikin video stop motion yang
terakhir ini tema itu tentang proses, Pak. Jadi bahwa yang menarik di dalam berkesenian itu adalah, bagi saya itu adalah prosesnya gitu. Karya jadi itu kan udah lewat lah dia, maksudnya udah jadi, udah clear gitu. Tapi bagaimana sebenarnya seni itu, proses itu menjadi suatu yang signifikan di dalam berkarya gitu. Nah, dalam karya saya terakhir saya menghadirkan sebuah proses, akan tetapi proses ini tidak semata-mata membuat proses berkarya gitu, Mas, tapi proses lebih dari itu gitu. Di dalam karya itu ada proses gagasan juga. Di dalam video itu ada proses gagasan di mana dia bisa berubah, atau misalkan kita mau bikin mobil gitu, tapi dia tidak langsung jadi mobil, bisa aja jadi apa dulu gitu, baru akhirnya menjadi sebuah mobil gitu. Atau membuat orang, awalnya belum tentu orang juga gitu, tapi dia bisa menjadi sesuatu yang lain, baru dia jadi orang gitu. Jadi seperti kita hidup, dia nggak lurus saja jalannya, tapi kalau kita perhatikan hidup itu, kita nilai dengan rasa kita bahwa dalam perjalanan hidup kita tidak bisa berjalan lurus gitu. Jadi ada gagasan, ada suatu hal yang di luar kita itu datang, dan kita bisa aja berubah jadi sesuatu yang lain, akan tetapi tetap pada tujuannya gitu. Kamu kata lu. Pak, cek dulu. Cek karyanya mana? Lali ya karya. Kalau dari Jogja ngelihat daerah sendiri itu seperti apa? Kalau dulu memandang Bali gitu ya. Nonton Bali ini kayak apa? Dulu ketika berada di Jogja melihat Bali itu budayanya masif banget ya, Mas ya. Dalam artian Bali itu kuat banget, karakternya kuat gitu ya, tapi secara individu, secara personal saya tidak yakin akan kekuatan personalnya, tapi dia kekuatan komunal yang ada di Bali itu. Nah, dari sana Jogja membentuk saya kan sebagai personal banget. Kalau Bali membentuk saya kan sebagai makhluk sosial ya, yang sangat komunal dengan adatnya. Nah, bagaimana saya merasakan ketika di Bali, segala sesuatu tuh, bukan segala sesuatu sih, ada bagian-bagian yang sangat dianggap sakral gitu. Sedangkan di Jogja saya berpikir kembali tentang kebudayaan itu, seperti misalkan tarian gitu, atau sederhananya banyak simbol-simbol religius di Bali gitu, seperti barong, rangda, atau tarian-tarian yang dianggap sangat religius. Tapi di sisi lain, karena saya belajar seni, bukankah itu art ya gitu, jadi yang disakralkan gitu, bukankah itu juga sebuah karya seni, bukankah itu simbol? Jadi ada kegelisahan di sekitar wilayah itu. Ya, kegelisahan di wilayah itu karena simbol itu saya yakini dibuat oleh seniman gitu, bukan oleh orang apa ya, orang biasa dan orang seperti pendeta gitu kayaknya. Apakah dia bikin simbol? Kayaknya yang bikin simbol zaman dulu tuh seniman deh kayaknya gitu. Karena dari keyakinan itu saya mencoba merekonstruksi kembali gagasan-gagasan orang dulu, sehingga apa ya, seperti benda-benda mitos di Bali itu kan, seperti barong itu, misalkan saya bikin dia mandi di bathtub gitu kan, Mas. Jadi dengan cairan coklat itu, gagasannya itu bagaimana citra yang sakral itu bisa berubah, dia menjadi sesuatu yang profan gitu, sesuatu yang duniawi banget sebenarnya. Itu yang pandangan saya ketika saya berada di Jogja, Mas.
Ini saya masih awam tentang seni patung di Bali ya. Cuma kalau lihat dari karya-karyanya kan teknik tinggi gitu. Di Bali ya. Karena akarnya mungkin tradisi ya. Iya. Kalau hubungan seniman muda dengan yang tua gitu, seperti apa? Hubungan secara kreativitas, komunitas, ya, komunikasi, kedekatan dengan kelompok satu dengan kelompok satu yang lainnya. Iya, kalau di Bali sih dibilang gimana ya? Lebih ke mana? Yang dituju atau justru kayak tadi bicara tentang pandangan Mas ya bahwa apa kalau di Bali secara istilahnya komunal gitu. Kalau melihat kan pandangan Mas gitu. Iya, di Bali kan gini. Oh, justru kembali malah secara individu yang personal di Bali. Komunalnya kuat. Komunal kuat. Iya, komunalnya kuat di Bali itu. Karena itu dibentuk oleh sistem adat dia sebenarnya Mas, komunal itu di Bali kan. Jadi mau tidak mau kita harus bergesekan juga dengan komunal gitu. Walaupun secara individu kadang-kadang kan kita kadang mood nggak mood, tapi di Bali itu kita harus ikut gitu loh, harus ikut secara komunal itu kita harus ikut gitu. Maksudnya secara adat gitu. Tapi secara komunitas seni ada sih beberapa seniman tua patung itu yang saya kenal baik sih sebenarnya, komunikasinya bagus. Itu di Bali kan? Cokot ya di Bali. Saya juga senang sih sebenarnya pengagum. Bukan saya saya tuh kagum sebenarnya dengan karya-karya seniman Bali dulu tuh kagum banget. Walaupun dalam perkembangan karir saya itu tidak begitu mempengaruhi dalam kekaryaan saya, tapi secara spirit mungkin gitu. Mungkin lo belum tentu pasti, saya juga nggak tahu ada pengaruh apa enggak, tapi secara karyaan memang berbeda dia. Memang nggak ada, kadang-kadang saya merasa nggak ada hubungannya juga dengan gagasan orang-orang dulu di sini. Gitu. Kalau untuk situasi sekarang masih yang masih bilang itu ada kelompok ini. Gitu. Ada sih kelompok-kelompok seni rupa maksudnya. Ada. Akhirnya jika sendiri bentuk kelompok sendiri gitu. Karena situasi di Bali juga lagi musim bikin kelompok atau emang gimana? Dari Bali sih, di Bali udah dari dulu ada kelompok. G5 ini terbentuknya di Jogja dulu Mas. Gitu. Iya, itu dari perasaan senang aja sama-sama teman aja, dekat gitu aja sebenarnya. Tanpa gagasan yang lebih dalam sih sebenarnya dia ada. Tapi kelompok itu begitu blended, dia mencair bareng dan membuat sebuah gagasan gitu. Kita berjalan aja gitu, dan kita tidak mau juga dibentuk oleh dunia market gitu atau apa, kita nggak mau dibentuk oleh itu, tapi kita pengen memang secara dibentuk secara individu kita masing-masing menjadi, mungkin bisa nantinya bisa menjadi sebuah gagasan atau dibaca sebagai sebuah gagasan dalam kelompok itu, tidak masalah bagi kami. Itu bukan fenomenal di Bali, banyak sebenarnya berdiri ada kelompok seni rupa. Benturan juga ada dalam kelompok. Pasti ada. Seperti apa tuh? Ya paling masalah gagasan biasanya, terus Bukan personal kan, tapi ini lebih ke wacana antar kelompok atau gagasan yang dimaksud gagasan per kelompok itu. Gagasan per kelompok. Personal juga terlibat. Personal enggak sih. Saya benturan ini antar kelompok ya. Ada aja sih sebenarnya. Karena gini sebenarnya Mas. Mungkin karena kelompok yang di sini kan banyak yang dia stay di sini nih dari awal gitu. Nah, kita dari Jogja kan tentu punya pandangan yang berbeda gitu. Jadi orang yang di sini menganggap gagasnya kuat, ketika kita sampai sini mungkin kok kayaknya mentah gitu. Kok kayaknya, nah terus kadang-kadang kita juga sharing gitu sih sama teman-teman di sini. Maksudnya pernah sih, nggak sering sharing itu, tapi kok nggak kuat di sini, orang-orang di sini kok nggak matang banget deh secara gagasan ya gitu kadang-kadang. Nah sing Bali yang di Jogja hubungannya
kalau yang senior mungkin nah kowe ngono hubungane kaya muda-muda senior kan di Bali juga di Jogja ono sangat dewata atau ngono. Nah itu ngono-ngono ki ono ini nggak sih kontribusi ini buat teman-teman yang muda apa kowe ono kuwi kayak mau ngumpul tempatnya Pak foto atau apa gitu. Sewaktu di Jogja sih berjalan ke sebenarnya ngumpul-ngumpul sih jalan-jalannya, tapi belakang-belakang jadi crash juga sebenarnya, terjadi apa namanya ya karena yang muda kan progresif, dia mungkin bergerak dia secara gagasan apapun gitu, keinginannya berkomunitas itu juga berbeda gitu, karena lambat laun kan dia komunitas itu kan tidak bisa mengikat begitu aja kayak SDI itu lama-lama yang muda-muda tuh belum tentu mau ikut gitu, dia bisa aja lepas aku nggak di sini lagi karena semuanya sebenarnya kan pengen eksistensi nih, dunia seni rupa itu kan dunia eksistensinya seniman. Kadang aku juga pengen gitu, setiap orang juga pengen eksis dia secara sadar. Apa karena mungkin SDI terlalu besar, nanti lahannya ya sidik, tinggal jalan termasuk pengen mau yang di atas semuanya. Iya, setiap orang kan pengen di atas. Ya ada dasarnya itu setiap orang pengen, mungkin setiap seniman tuh pengen dirinya itu diakui sadar pada sadar gitu. Seberapapun dia tidak mengklaim dirinya karyaku yang paling bagus, mungkin karyaku yang paling berasa gitu, karyaku yang paling intelek gitu, karyaku yang paling gimana, itu kan intinya dia eksistensinya dia menunjukkan dirinya, daripada kebut-kebut di jalan seperti geng motor kan lebih baik berkarya. Tak mau Pak Putu, Pak Citra, ya. Nah, sing iki proyek-proyek sing berkaryamu iki lho, selain mau kowe bikin ya pameran, kan ada proyek-proyek di Jogja ya, kowe akhirnya kowe kan itu nggak melulu sama orang Bali toh, akhirnya kowe berkumpul sama orang Bandung, terus orang Jogja sendiri, terus bikin proyek. Bisa cerita-cerita? Iya, dulu tahun berapa itu ya, 2008 kayaknya sempat kan bikin proyek sama Pasukan Bumi. Itu terdiri dari teman-teman dari ITB 4 orang dan teman-teman dari Jogja. Bagaimana kita pengen lebih mensosialisasikan seni, tidak sebatas galeri dia sebenarnya. Gagasannya bagaimana seni itu ada di publik, lebih menyerang publik, tapi dia berupa karya-karya yang personal gitu sebenarnya. Karena biasanya karya-karya di publik kan lebih dia bersifat monumental, tapi gagasan kita pada saat itu dalam kelompok tersebut, bagaimana karya itu bisa dipajang di ruang publik dan bisa berinteraksi dengan publik, audiensnya yang belum pernah sama sekali belum tahu karya-karya yang kekinian gitu mas, kontemporer gitulah. Jadi masyarakat bisa lebih dekat gitu aja. Jadi pada saat itu moving sebenarnya mas, dari pantai Parangkusumo terus ke alun-alun kidul ke Malioboro. Jadi di sana kan tentu ada audiens yang berbeda yang kita harapkan. Jadi kita membawa sebuah karya yang nantinya kami harapkan karya itu kan mendapat respon dari penikmatnya, itu dari audiens yang ada di sana gitu, entah apapun gitu, apakah mereka bisa meniru gerakan karya tersebut, atau kalau dia dikonvensi atau dia merespon karya itu dengan bagaimana gitu kan. Nah jadi itu judulnya Infansi Objek Private gitu mas. Ada teman-teman yang mengeluarkan karya remote gitu, teman Maya dari ITB pada saat itu, terus ada kalau saya kulkas gitu
Di dalamnya ada buah-buahan gitu, buah-buahan segar. Terus Rifki sofa dari Batam gitu. Nah itu dipajang di outdoor itu sebenarnya untuk memancing reaksi dari seniman-seniman, bukan seniman sih, reaksi dari publik itu gitu. Sampai ini kan jarang banget mas, sampai sekarang aja kan masih bisa dibaca orang melakukan hal seperti itu. Terus paling performance art gitu yang bisa keluar. Nah kita dalam hal ini kan instalasi dan karya 3 dimensi gitu. Yang tidak monumental dia, artinya bergerak dia gitu. Enak gue. Main karyamu apa sih? Yang ini, yang untuk proyek itu? Proyek apa? Yang untuk proyek yang apa namanya? Pasukan Bumi itu. Itu kan kulkas yang ada tangannya gini. Iya. Itu kan. Kayak apa ceritanya gue? Itu pada saat itu masih apa namanya, hangat-hangatnya pemanasan global gitu Pak. Enggak sih, antara budaya juga sih ada kaitannya gitu. Awalnya kan gagasannya tentang kulkas itu, dalam kulkas itu kita akan menemukan apa namanya ya, buah-buahan, makanan yang berbaur dia di sana, berpadu itu, misalkan ada Coca-Cola dalamnya atau ada bir dan lain sebagainya, tapi ada juga buah-buahan, ada hasil pribumi dan hasil produk-produk yang lebih internasional, dia kan lebih global gitulah, budaya global. Nah dari sana karya itu kan karena dia karyanya bergerak kan, tentu setiap wilayah dia punya ini, jadinya punya pandangan yang berbeda terhadap saya harap sih itu mempunyai audien itu akan punya pandangan berbeda ketika kulkas itu diletakkan di desa gitu, maksudnya di kampung, dan diletakkan di kota itu kan nggak, wawasan masyarakatnya kan berbeda dia. Jadi diharapkan sih memberikan apa ya, memberikan gagasan yang baru terhadap bagaimana budaya global itu masuk sebenarnya. Kita naik kelompok muji ya, ketergali memang munculnya pada kabeh gitu di sana. Memang apa soal gagasan, soal terus bahan material yang dibikin menurut apa Teknologi vibe itu. Beberapa kan memang akhirnya muncul lagi kayak hampir sama ngono gitu kemunculannya. Tapi kok aku nontonnya harap pengertianmu ning soal seni patung, terus akhirnya melayune di instalasi kayak apa sih itu le? Di dalam kelompok itu sebenarnya nggak ada pembatasan ya, nggak ada pembatasan medium. Dan material itu nggak dibatasi dalam kelompok itu kan. Jadi kesadaran kami pertama sih tentang pengolahan material sebenarnya intinya. Jadi material itu bisa apa aja gitu sebenarnya, dan tidak terbatas ya untuk menjadikan sebuah karya itu. Dan teknik kan banyak juga orang-orang berpikir bahwa masih orang-orang itu berpikir teknik yang baik itulah kayak lukis realis gitu, dianggap teknik yang paling keren gitu. Padahal semua pun butuh skillful sebenarnya, semua karya itu butuh skill gitu. Butuh skillnya nggak cuma skill tangan, tapi kan skill batin juga. Jadi teman-teman itu saya yakin nih punya skill batinnya itu, secara kepekaan batinnya dia kuat gitu, dan skill pengolahan materialnya itu kuat seperti itu. Jadi tidak terbatas dia, gagasnya pun nggak akan terbatas. Kita pengen dia memang membuat sesuatu yang berbeda dari yang
sebelumnya pernah dilakukan. Kemana? Apa mana? Kalau pameran-pameran di sini atas inisiatif seniman atau galeri? Dua-duanya bisa sebenarnya. Apa Ya. kita ngobrol ini sih apa sih nih tentang mungkin kondisi nih teman-teman seni rupa nih yang Bali kayak apa lah kamu ini mungkin kita bisa cerita soal mungkin sementara ini apa mana tentang ruangan nih kayak apa mulai kebutuhan teman-teman terus mungkin secara intensitas pameran kayak apa terus seniman-senimannya yang muncul sebenarnya yang terakhir ini kayak apa nih. Saya masih berpikir kalau Bali itu kurang ruang alternatif sebenarnya. Tidak seperti di Jogja. Saya mikir banyak potensi dari seniman-seniman muda di Bali yang akhirnya dia apa namanya ya? Iya, mandek gitu mas. Kayak mungkin jadi frustasi karena ada beberapa galeri atau yang mungkin munafik kan di sini yang tidak menyerap mereka, padahal mereka punya potensi yang bagus juga gitu kan. Banyak galeri yang cuman memikirkan pasar itu kan dibentuk dia mas, tidak datang begitu aja ya. Kalau bicara tentang pasar, terus eksistensi, terus mau kemana diarahkan seni rupa Bali itu kan, kalau tidak dibentuk juga dengan oleh galeri, kurator maupun pemerintah dan seniman itu sendiri, kalau tidak dibentuk berbarengan dia kan tidak akan terjadi harmonisasi yang baik gitu. Jadi banyak galeri-galeri di sini, kalau ada mungkin seniman muda atau jauh di bawah saya yang dengan kualitas karya yang baik gitu kan, belum tentu bisa diterima oleh galeri di sini mas, karena Tidak tercover bersama iya, galeri mapan. galeri mapan berbeda mungkin dengan di Jogja gitu atau di Jakarta. Di Jogja lebih bisa dia menyerap kualitas individu itu kan lebih diperhatikan di Jogja. Sepertinya orang ini punya progres, kita coba aja untuk pameran kan gitu kalau di Jogja atau di daerah mungkin lainnya, Jakarta mungkin juga bisa. Tapi kalau di sini ada sih galeri yang nampung, tapi cuma itu doang gitu. Jarang banget galeri yang mau apa namanya ya, menyerap bibit-bibit yang muda-muda itu masih belum terbuka gitu. Termasuk mungkin kalau apa namanya pemerintah daerah di sini kan belum begitu memperhatikan seni rupa, anggap aja seni rupa kontemporer seperti yang sekarang ini, belum begitu sebenarnya. Kalau di sini cenderungnya mereka fokus ke yang tradisional. Kipi awe apa kue? Berapa bang? Nombor. Dia aja Pak. Terakhir pertanyaan untuk galeri nasional. Soal posisi galeri nasional teman-teman di Bali mungkin secara individu, terus mungkin secara foto galeri mungkin tadinya sendiri pada apa sih sebenarnya. Mau nih kau ini pendapat tentang galeri nasional butuh apa namanya yang teman-teman di Bali TV kalau gue pribadi. Kalau gue butuh pameran kono yo, aku butuh pameran kono, butuh informasi apa, ini cara apa? Apa gue tahu apa pernah gue berhubungan langsung dengan galeri nasional, mau pameran kono, terus selama ini gue berhubungannya kayak apa, gue? Secara individu sih pernah pameran di Galnas itu berapa kali ya? 2 kali mungkin ya, 2 atau 3 kali gitu. Pernah sih pameran di sana, itu dalam rangka Jakarta Biennale dan pameran
patung nggak ya, patung kontemporer Indonesia gitu. Pameran patung itu pernah. Tapi ini program luar ya, program internasional ya? Iya ya. Ah iya. Mungkin mau trienal ini mau mungkin. Yang mana? Trienal, si trienal. Oh. Mau yang mau kan? Iya. Itu program Galnas kan? Si trienal itu Mas? Gabungan antara Gabungan ya? Jakarta dan tapi sepenuhnya yang mengelola Dewan Kesenian Jakarta. Oh, Dewan Kesenian Jakarta ya. Selama ini sih berarti kan belum pernah berarti diundang secara langsung oleh Galnas. Lah ke depannya kayak apa pinginnya dari nasional? Galeri nasional pengennya sih menyiapkan paling enggak seniman itu ini kan sudah pengarsipannya bagus. Mungkin kalau bisa seniman itu dibikinin katalog atau buku kecil lah gitu untuk seniman mudanya biar lebih perhatikan gitu aja. Kayak publikasi lah. Publikasi ya, buku publikasi untuk para seniman-seniman. Selain pameran kami sih tetap berharap ada event di sana gitu kan dari Galnasnya, dan itu publikasinya bisa kan berharap sih ada punya buku, Mas. Kita punya buku sendiri. Nggak besar tapi ada gitu. Kecil cukup, sederhana aja cukup untuk sarana publikasi. Oke Mas. Soal ya. Sama-sama Mas.